Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, seseorang ketika masuk ke dalam masjid disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Kapan sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum dia duduk. Kalau dia sudah duduk, itu tidak tahiyatul masjid lagi namanya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat menghormati, sholat hormat atau menghormat pada saat dia masuk ke dalam masjid. Tapi syaratnya adalah sebelum dia duduk. Kalau dia sudah duduk, maka menjadi sholat biasa, bukan sholat tahiyatul masjid. Karenanya, andaikan kita begitu masuk ke masjid tidak langsung sholat tahiyatul masjid secara sendiri, kebetulan di situ muadzin sudah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya sudah selesai, maka pada saat itu kita nggak boleh melakukan sholat apa-apa kecuali sholat fardu. Maka begitu kita sholat fardu, di dalam sholat fardu itu di dalamnya sudah termasuk tahiyatul masjid. Karena apa? Karena kita belum duduk. Maka ketika seseorang melakukan sholat tahiyatul masjid itu, dia lakukan sebelum duduk. Setelah selesai sholat tahiyatul masjid, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bila ia mau, maka lakukan sholat sunnah yang lain. Setelah tahiyatul masjid, kemudian baru melakukan sholat sunnah yang lain. Seperti umpamanya sholat mutlak, usalli sunnatal mutlaqi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Atau sholat berbakti kepada kedua orang tua, usalli sunnatan libirril walidaini lillahi ta'ala. Atau sholat apa saja, sholat sunnah apa saja pada saat itu. Mungkin kalau pagi jam 8 itu sholat duha dan seterusnya. Nah, ketika ia mau, maka lakukanlah banyak-banyak melakukan sholat sunnah selagi ada waktu. Tetapi kalau tidak mau atau tidak ingin melakukan sholat sunnah, ya enggak apa-apa. Wa illa, kalau tidak ingin lakukan sholat sunnah, jalasa mustaqilan bidzikrillahi azza wa jalla. Ya duduk saja, tapi duduknya itu adalah duduk sibuk berzikir kepada Allah. Umpamanya subhanallah, 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 atau berzikir alhamdulillah, 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 atau berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, dan seterusnya. Atau cuman Allah, Allah, Allah. Lalu ada yang nanya, apakah Allah itu, kita nyebut Allah itu berzikir? Jelas itu berzikir. Kenapa? Kita menyebut nama Tuhan kita, Allah. Apa ada perintahnya? Ada perintahnya. Apa perintahnya? Wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Jadi ketika kita menyebut Allah, 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 itu berzikir. Bukan tidak berzikir. Kalau ada orang yang mengatakan menyebut Allah, 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 demi Allah, itu bukan berzikir, itu salah itu. Kenapa kok salah? Karena dia punya Tuhan selain Allah. Masa nyebut nama Allah tidak berzikir? Nyebut Allah, Allah itu berzikir. Dan besar pahalanya. Bukan tidak ada manfaatnya, tidak. Karena apa? Karena Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran, wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Nah, ketika kita menyebut Allah, itu adalah menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran. Dan di dalam riwayat Imam Muslim itu dikatakan, selama ada orang yang menyebut Allah, Allah, maka dunia tidak akan kiamat. Artinya apa? Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya Allah itu adalah berzikir. Kita nyebut Allah itu adalah berzikir. Kalau ada orang yang seperti ini, yang menyebut Allah itu tidak berzikir, bisa jadi dia punya Tuhan selain Allah. Makanya tidak dikatakan berzikir. Karena itu hati-hati, kalau Tuhan kita itu adalah Allah, Allah itu adalah
kita menyebutnya dengan berzikir. Allah, Allah, Allah itu artinya kita menjalankan perintah Allah. Wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Maka ketika seseorang menyebut Allah, Allah artinya dia berzikir. Boleh kalau tidak mau sholat sunnah, maka lakukan berzikir, duduk tapi sibuk dengan berzikir. Tapi kalau berzikir juga tidak mau, sholat sunnah enggak selera, zikir enggak selera, ya sudah, duduk aja somitan, duduk diam. Jangan banyak ngomong. Diam duduknya. Layat kuru syai'an min umri dunya. Jangan cerita-cerita soal dunia, soal proyek, soal pekerjaan, soal ini, soal itu yang urusan dunia. Jangan. Lebih baik diam saja. Ini kadang ada orang sudahlah masuk masjid tidak tahiyatul masjid. Begitu masuk masjid tidak mau sholat sunnah. Sholat sunnah tidak mau, zikir pun tidak mau. Zikir tidak mau, diam pun tidak mau. Cerita sana, cerita sini soal kerjaan, soal proyek, soal jabatan, dan seterusnya. Yang seperti itu, kata orang Jawa, tidak elok. Enggak bagus seperti itu, saru yang seperti itu. Enggak boleh. Kalau seandainya tidak bisa berzikir, lebih baik diam. Jangan banyak ngomong. Wala yuksiru kalamahu illa ma labudda minhu. Jangan banyak ngomong. Lalu apa? Enggak boleh di dalam masjid ngomong? Boleh, tapi yang penting-penting saja. Yang poin-poin saja, yang diperlukan saja. Jangan ngomong sampai sampai habis waktunya. Begitu mau keluar masjid baru selesai ngomong. Itu enggak benar yang penting. Umpamanya di masjid sedang ada pengajian. Begitu masuk ke dalam masjid, mulailah dia ngomong. Mulai dari ustadznya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak jawab salam, langsung ngomong. Ngobrol sana, ngobrol sini. Sampai berhenti dia ngobrol, itu ustadznya nyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutup pengajiannya, baru dia pun selesai juga, nutup obrolannya. Yang seperti ini adalah orang yang berbuat sia-sia. Kenapa? Kalau seandainya tidak mau berzikir di dalam masjid, maka cukuplah diam. Jangan sampai banyak ngomong. Boleh ngomong, tapi seperlunya saja. Tolong ambilkan air, umpamanya gitu, boleh karena mungkin haus. Atau mungkin, maaf, geser sebentar, kaki saya agak sakit, kemudian dia ngelonjorkan kakinya. Enggak apa-apa seperti itu. Nah, kalau seseorang sudah masuk masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah, kemudian terus berzikir dan seterusnya, nanti kalau sudah masuk waktu sholat, ya sholatlah sunnah qobliyah, kemudian sholat fardu secara berjamaah. Jangan sudahlah masuk masjid, di masjid enggak sholat berjamaah. Begitu ada imam lain masuk ke pengimaman, dia malah keluar. Itu salah niat yang seperti itu. Tidak ada pahala lebih besar buat imam daripada makmum, tidak ada. Imam pahalanya sama dengan makmum, tergantung kekhusyuannya. Oleh karena itu orang yang sholat berjamaah itu pahalanya adalah 27 derajat, 27 kali lipat. Ada yang mengatakan 25 derajat, tapi yang masyhur adalah 27 derajat. Fa idza faragha wa aradal khuruja fa yuqaddim rijal yusra. Kalau sudah selesai sholat dari masjid, di masjid sudah selesai sholat fardunya sudah selesai dan ingin keluar, maka dahulukanlah kaki kiri. Ketika masuk tadi mendahulukan kaki kanan, pas keluar dahulukan kaki kiri. Wa yuakhir rijlahul yumna, dan mengakhirkan kaki kanannya. Wal yakul, lalu membaca bismillahi assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlika. Atau yang biasa kita baca sehari-hari, begitu kita mau keluar kita berdoa bismillahi assalamualaikum assalamu ala rasulillahi, terus berdoa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba fadlika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah
pintu-pintu keutamaanmu. Nah, wa yustahabbu lahu fi duburi kulli sholatin ayusabbiha azza wa jalla tsalatan wa tsalatina. Dan ketika selesai sholat, setiap selesai sholat, maka dianjurkan untuk bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Wa yahmaduhu tsalatan wa tsalatin, dan memuji Allah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Wa yukabbiru tsalatan wa tsalatin, dan juga bertakbir kepada Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Wa yahtimul mi'ah bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu disempurnakan kan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, semuanya adalah 99. Kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Disempurnakan seperti itu. Kalau ada orang yang melakukan seperti itu, khattat lahu dunubahu walau kana mithla zabatil bahri, dosa-dosanya diampuni oleh Allah walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Oleh karena itu, ketika kita selesai sholat, jangan buru-buru keluar, tetapi berzikirlah dulu supaya sholat kita menjadi sempurna. Kalau ada orang yang keluar begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar, itu berarti menganggap sholatnya itu adalah sudah sempurna, nggak perlu berzikir lagi. Maka berzikirlah dulu. Dulu pernah terjadi, ada seorang bernama Sa'labah itu begitu selesai sholat keluar, ketahuan oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu langsung keluar? Orang masih berzikir semua. Apa dijawab oleh Sa'labah? Istriku di rumah itu juga perlu sholat ya Rasul. Pakaian yang ada cuman inilah. Oleh karena itu aku buru-buru supaya istriku bisa sholat tepat waktu. Karena itu doakan kami wahai Rasul supaya aku menjadi orang kaya. Permintaan pertama tidak dikabulkan oleh Rasulullah. Besoknya minta lagi supaya dijadikan oleh Rasulullah menjadi orang kaya, didoakan oleh Rasulullah menjadi orang kaya. Yang kedua tidak diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga minta ketiga kalinya, karena Rasulullah sudah tahu itu apakah yang terjadi kepada Sa'labah nanti kalau kaya. Rasulullah sudah tahu. Yang ketiga baru diijabah oleh Rasulullah SAW. Didoakan supaya Sa'labah menjadi orang kaya. Allahumma agni Sa'labah. Ya Allah, jadikan Sa'labah ini orang kaya. Kemudian Rasulullah kasih ya kambing itu dipelihara, lama-lama banyak, lama-lama pas azan Sa'labah baru datang karena kebanyakan kambing. Lama-lama pas qomat baru datang karena kebanyakan kambing. Lama-lama masbuk. Nah, inilah Sa'labah. Ketika dia sholat langsung pulang karena ingin berbagi baju kepada istrinya, karena tidak ada baju yang dipakai untuk sholat kecuali yang hanya pakaian yang ada di badannya Sa'labah itu. Barangkali orang-orang yang begitu salam langsung keluar itu barangkali mau berbagi baju dengan istrinya karena di rumah istrinya nggak ada baju untuk memakai sholat. Jadi ya biarin saja karena istrinya pengen sholat tepat waktu. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.